Halo semua, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kenapa ya kita tuh sering banget ngerasa lebih gampang curhat ke orang asing di internet dibanding ngomong langsung sama orang-orang terdekat kita? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas psikologi di balik fenomena curhat online ini. Coba deh, ngaku aja. Pernah nggak kamu ngerasa jauh lebih plong setelah ngetik unek-unek di medsos dibanding pas cerita ke sahabat sendiri? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh udah jadi hal yang umum banget, apalagi buat Gen Z dan milenial. Dan ini bukan soal kita nggak percaya sama temen loh, tapi emang ada sesuatu yang unik yang cuma bisa ditawarin sama dunia digital. Nah, kita cari tahu bareng-bareng apa itu. Oke, jadi kita mulai dari pertanyaan yang paling basic dulu ya. Kenapa sih layar HP kita itu kadang-kadang terasa lebih aman daripada bahu teman sendiri? Apa sebetulnya dorongan psikologis di baliknya yang bikin media sosial itu jadi kayak, ya buku harian modern kita semua? Nah, menurut Enno Foundation, ternyata ada beberapa kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang dijawab langsung sama platform online. Kita kan butuh validasi. Nah, dapet tuh dari like. Butuh ngeluarin emosi tanpa difilter, bisa. Butuh rasa aman karena anonim, dapat juga. Bahkan kita bisa dapat banyak banget nasihat dari orang-orang yang nggak kita kenal. Jadi singkatnya, media sosial itu udah jadi semacam mekanisme coping kita yang paling instan dan gampang dijangkau. Tapi ya, dari semua alasan tadi, kalau ditarik benang merahnya, intinya cuma satu kalimat ini nih. Di dunia maya, nggak ada tatapan mata yang menghakimi. Rasa takut dijudge, takut disalahpahami, atau dianggap lebay, itu kan tembok yang sering kita bangun di dunia nyata. Nah, dunia digital seolah-olah ngeruntuhin tembok itu buat kita. Oke, kenapanya udah kejawab ya. Sekarang, pertanyaannya gimana caranya? Gimana kita bisa nyiptain ruang aman ini di tengah-tengah pasar digital yang rame banget? Nah ini nih yang bakal ngebawa kita ke konsep yang menarik banget. Soal bedanya akun utama sama akun kedua, atau yang biasa kita sebut Finsta. Nah, buat ngebongkar ini, kita pinjam dulu satu teori klasik dari sosiolog Erving Goffman, namanya dramaturgi. Jadi gini, jauh sebelum ada internet, dia tuh udah bilang kalau kita semua ini sebenarnya aktor di panggung kehidupan. Kita mainin peran yang beda-beda, tergantung siapa penontonnya. Dan ternyata, teori jadul ini relevan banget di zaman sekarang. Dan disinilah teori Goffman tadi jadi nyata banget di media sosial kita. Akun utama kita, itu tuh panggung depannya. Tempat kita nampilin versi diri yang paling ideal, yang udah dipoles buat dilihat semua orang. Sementara akun kedua atau Finsta kita, nah itu panggung belakangnya. Tempat pribadi di mana kita bisa jadi diri sendiri seutuhnya, jujur, spontan, bahkan pas lagi rapuh. Dan ini cuma buat orang-orang yang benar-benar kita percaya. Oke, kita udah ngerti kenapa dan gimananya. Tapi sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Terus, masalahnya di mana? Kapan sih curhat yang sehat itu nyebrang batas dan jadi oversharing atau berbagi berlebihan? Penting nih buat kita pahamin dulu, yang namanya pengungkapan diri atau self-disclosure itu sebenarnya normal dan sehat banget loh. Justru ini cara kita ngebangun kedekatan dan hubungan sama orang lain. Jadi pada dasarnya cerita soal diri kita itu ya emang bagus. Nah, tapi oversharing itu terjadi pas pengungkapan diri tadi udah kelewatan batas. Masalahnya bukan lagi soal apa yang kita bagiin, tapi lebih ke seberapa banyak, pantas nggak sih informasinya, dan ke siapa kita ngomong. Kuncinya itu di konteks dan siapa audiensnya. Dan disinilah kita nemuin data yang, jujur aja, lumayan bikin kaget. Ada studi di tahun 2024 yang nemuin korelasi positif sebesar 93,1% antara kecenderungan buat self-disclosure sama oversharing di medsos. Bayangin, 93,1%. Angka ini nunjukin kalau garis pemisah antara keduanya itu tipis banget. Dan gampang banget buat kita, tanpa sadar, kepeleset dari yang tadinya curhat sehat jadi oversharing. Nah, karena ternyata gampang banget buat nyebrang batas itu, yuk kita lihat bagian terakhirnya. Konsekuensinya apa? Kenapa rasa lega sesaat pas abis curhat online itu bisa-bisa malah jadi masalah jangka panjang? Menurut Alo Dokter, risikonya tuh beneran ada dan nggak main-main. Kita bisa aja ngerusak hubungan di dunia nyata, entah itu teman yang jadi tersinggung, atau atasan yang jadi salah paham, terus buat diri kita sendiri bisa jadi masalah intinya malah nggak pernah selesai. Dan buat orang lain, kita bisa tanpa sadar ikut nyebarin negativitas. Ingat ya, apa yang kita lakuin di dunia maya, itu ada dampaknya di dunia nyata. Terus, solusinya gimana? Apa kita harus berhenti curhat sama sekali? Ya enggak lah, kuncinya itu bukan jadi diem, tapi jadi lebih bijak. Tujuannya adalah gimana caranya kita bisa berbagi dengan lebih sadar dan penuh pertimbangan. Nah, ini ada beberapa langkah praktis yang bisa banget kita coba. Pertama, bikin batasan yang jelas. Mana yang boleh di-share, mana yang enggak.
Kedua, pas lagi emosi banget, tahan dulu. Tahan. Ketik aja unek-uneknya, tapi jangan langsung pencet send. Simpan di draft, tinggalin dulu. Ketiga, coba tanya ke diri sendiri. Emang semua orang perlu tahu soal ini? Dan yang terakhir, coba deh pakai metos kita buat nyebarin hal-hal yang lebih positif dan berguna. Ujung-ujungnya, semua balik lagi ke satu pertanyaan ini. Sebelum kamu pencet tombol pause, coba berhenti sebentar, terus tanya ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih lagi aku cari? Apa itu validasi, perhatian, atau cuma sekedar pelampiasan emosi sesaat? Karena ngertiin motivasi kita sendiri itu adalah langkah pertama buat jadi lebih bijak dalam berbagi. Makasih banyak ya udah nyimak.